Pengertian bea materai. Bea artinya yaitu tarif, pajak ataupun suatu pungutan, sedangkan materai yaitu label atau carik yang berbentuk tempel atau elektronik atau penyahamnya yang di dalamnya memuat unsur sebagai alat bukti. Jadi, bea materai adalah pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental atau sekali pungut atas dokumen yang disebutkan dalam Undang-Undang Bea Materai yang berguna bagi masyarakat yang mengalami tindak lalu lintas hukum atas dokumen yang bermaterai tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Dengan kata lain, bea materai yaitu pajak yang dikenakan atas pemanfaatan suatu dokumen. Contohnya seperti surat perjanjian, akta notaris, bukti pembayaran, surat-surat berharga yang di dalamnya memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dari dokumen yang bermaterai tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum penggunaan pada bea materai. Dasar hukum penggunaan pada bea materai ini tertera pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum undang-undang tersebut diresmikan, dasar hukum bea materai ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau sering disebut dengan Dasar Hukum Bea Materai tahun 1985. Masa berlakunya itu sejak tanggal 1 Januari tahun 1986. Selanjutnya, Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 itu diresmikan mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, yaitu seperti perkembangan teknologi informasi komunikasi dan juga perkembangan perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudahkan tata cara perpajakan dan pendapatan negara serta ketertiban administrasi dalam pengelolaan dan pengawasannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 itu diresmikan langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden Indonesia. Selanjutnya yaitu objek dan tarif bea materai. Tarif dan objek bea materai diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Peraturan perundangan yang diubah tersebut berisi tentang 1. Bahwa dalam rangka pembangunan nasional, maka peran serta segenap masyarakat perlu ditingkatkan dalam menghimpun dana pembiayaan yang sumbernya sebagian besar dari sektor perpajakan. Yang kedua, besarnya tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai yang berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan sosial ekonomi masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali mengenai besarnya tarif bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan oleh bea materai. Selanjutnya yaitu waktu terutang dan cara pelunasan bea materai. Waktu terutang bea materai pada saat UU Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai tepat pada bab 2 pasal 5 yang menyatakan saat terutang bea materai ditentukan dalam hal yaitu yang pertama, dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan. Yang kedua, dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen itu dibuat. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Pelunasan bea materai terhadap dokumen yang terutang bea materai dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu
Menggunakan benda materai atau materai tempel. Pelunasan dengan materai tempel atau benda materai diatur berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor 122/PJ/2000 tanggal 1 Mei tahun 2000. Pelaksanaan pelunasan dilakukan dengan menempelkan materai di tempat di mana tanda tangan akan dibutuhkan dan tanda tangan tersebut harus dibutuhkan sebagian di atas materai tempel dan sebagian di atas dokumen. Gunakan kertas materai atau kertas segel. Pelunasan bea materai dengan menggunakan kertas materai atau sering dikenal dengan kertas segel, yakni dengan menggunakan kertas materai atau kertas segel yang sah dikeluarkan oleh pemerintah dengan bentuk, ukuran, dan warna sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2000, keputusan Menteri Keuangan nomor 13 KMK 04/2000, yaitu ukuran kertas A3 atau kopur 6000. Menggunakan mesin tera bea materai. Pelunasan bea materai dengan mesin tera bea materai dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dan hasil percetakan bea materai lunas dibayar dilaporkan ke Direktur Jenderal Pajak. Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 133 KMK 2000 dengan ketentuan pelunasan dengan membutuhkan tanda materai lunas dibayar sebagai berikut. Cara pelunasan dengan mesin tera hanya diperkenalkan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemateraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen. Menggunakan alat cetak. Pelunasan bea materi dengan menggunakan alat cetak dilaksanakan oleh peruri atau perusahaan security yang telah mendapatkan izin dari Basupa yang ditunjuk oleh Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, biliet giro, dan efek dengan nama atau bentuk apapun. Kedua, harus dilakukan pembayaran di muka sejumlah dokumen yang harus dilunasi bea materi ke kas negara melalui Bank Persepsi. Ketiga, mengajukan izin ke Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya, peruri harus lapor bulanan ke Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya. Yang terakhir, tanpa izin tertulis dari Jenderal Pajak dapat diperkenalkan sanksi pidana selama-lamanya 7 tahun. Penggunaan sistem komputerisasi. Pelunasan dengan sistem komputerisasi dilaksanakan hanya untuk dokumen yang berbentuk surat, yang menyebutkan jumlah uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank, dan yang berisi pengakuan bahwa uang yang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi.